Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku ya, Riyadi Widianto di channel Teman Ngampus. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing kepada kalian bagaimana pengalamanku ketika mengikuti seleksi LPDP tahun 2021 ya. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa mendapatkan suatu hal atau informasi berkaitan dengan proses seleksi di LPDP. Nah, untuk kali ini aku akan sedikit membagikan pengalamanku tentang eh, seleksi wawancara di LPDP ya. Oh ya, aku juga ngingatin kepada teman-teman semua, tolong bantu subscribe ya, biar aku juga tambah semangat untuk membuat video-video yang berkaitan dengan dunia kampus ya. Waktu itu aku sebetulnya lulusan tahun 2019. Nah, waktu itu aku pengen banget nih mendaftar S2, tapi karena aku bukan orang yang mampu, jadi awalnya aku minder apakah aku bisa melanjutkan S2 atau enggak. Nah, jadi akhirnya aku harus bekerja dulu, menguatkan niat. Sebelumnya aku memang berencana untuk mendaftar LPDP, tapi aku sangat pesimis untuk persyaratan tentang TOEFL-nya karena basic bahasa Inggrisku itu masih rendah gitu ya teman-teman. Nah, sedikit informasi, dulu ketika S1 aku mahasiswa bidik misi. Nah, sehingga ketika seleksi LPDP kemarin aku mengikuti yang jalur prasejahtera. Oke, jadi sebelum aku mulai ya teman-teman, untuk seleksi LPDP itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua substansi, lalu yang ketiga wawancara. Nah, ini aku sharing yang wawancara dulu. Nanti barangkali ada teman-teman yang mau minta pengalaman yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini sedikit sharing wawancara, pengalaman wawancara program beasiswa dalam negeri. Ini LPDP Prasejahtera. Ini sedikit kenalan ya teman-teman, nggak usah skip aja. Ini aku sebetulnya kuliah lagi di UNES. Nah, ini yang menjadi poinnya ya. Jadi S1-nya di UNES, lalu S2-nya ngambil di UNES lagi. Itu jadi pertanyaan ketika kemarin aku wawancara. Nah, yang pertama, apa yang kamu pikirkan dan rasakan jika akan melaksanakan wawancara? Tentu semua orang akan merasakan hal yang sama ya. Jadi ketika melakukan wawancara, sebelum melakukan wawancara itu mesti deg-degan, grogi, ya itu pasti, dan manusiawi. Nah, perasaan yang sering muncul ini biasanya sangat mengganggu kita ketika kita tidak memanajemennya dengan baik. Lalu deg-degan mungkin, tidak tenang, bahkan ada yang tidak bisa tidur selama beberapa hari. Itu justru sangat mengganggu ya teman-teman. Jadi usahakan untuk sebelum melakukan wawancara, kalian istirahat yang cukup. Justru itulah poin yang sangat penting. Jangan sampai kalian tidak tenang dan bahkan mengganggu waktu tidur kalian. Lalu ada juga yang merasakan, wah nanti kalau aku nggak lolos gimana aja. Jadi itu bisa jadi mengganggu psikologi kita. Oleh sebab itu ini salah satu tips supaya kalian bisa tenang dalam menghadapi seleksi wawancara. Ya. Nah, semua perasaan ini semuanya muncul dalam diri manusia. Bahkan orang-orang terkenal pun, mesti ketika dia pengalaman wawancara yang pertama, dia selalu merasakan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi apalagi kita yang masih awam gitu ya. Nah, hal yang perlu diperbaiki adalah, pertama adalah perbaiki mindset-nya. Jadi mindset kita itu harus diperbaiki bahwa kita harus punya pemikiran yang selalu berkembang. Jangan hanya ketika tidak bisa ya tidak bisa, cukup. Bukan seperti itu, tetapi kalau tidak bisa ya kita harus berlatih. Artinya mindset kita itu harus selalu dikembangkan. Jangan selalu mematenkan sebuah mindset bahwa kalau kita tidak bisa, ya jelas tidak bisa. Bukan seperti itu, tetapi kalau kita tidak bisa, maka kita harus berlatih agar nanti kita bisa menghadapi wawancara dengan baik.
Nah, semua orang merasakan hal yang sama. Manusia terlahir tanpa membawa apa-apa. Jika sampai saat ini kamu belum jadi apa-apa, pertanyakan usahamu. Ya, kita semua dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apapun. Bahkan kita tidak memakai apapun, tidak memakai kain sehelai pun. Ya, jadi semua orang itu sama, terlahir sama. Tetapi mengapa ketika prosesnya dalam kehidupan ada yang sukses, ada yang belum begitu ya. Nah, itu perlu dipertanyakan usaha kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita harus mengusahakan secara maksimal. Nah, ada beberapa pengalaman wawancara yang saya alami sendiri ya. Itu memang pertama kalinya saya mendaftar LPDP dan alhamdulillah juga sampai tahap wawancara dan akhirnya juga lolos ya teman-teman. Nah, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa keinginan saya untuk melanjutkan studi dikabulkan karena ini kalau cerita panjang lebar sangat ini ya, sangat menguras tenaga dan waktu ya teman-teman. Karena ceritanya sangat panjang, tapi poinnya saya adalah seorang mahasiswa yang kurang mampu. Bahkan dulu sampai sekarang pun kehidupan keluarga saya itu harus setiap harinya harus ditopang dengan utang sana sini untuk menghidupi kehidupan keseharian. Jadi saya merasa oh saya harus bisa mengubah kehidupan orang tua ataupun kehidupan keluarga saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu saya sangat merasa bersyukur bahwa ternyata saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan studi. Yang kedua, merasa takut jika tidak bisa menjawab. Ya, ini salah satu kelemahan saya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga merasakan hal yang sama ya. Ketika kita melakukan wawancara, kali pertama mesti kita merasa takut ya. Dan kita was-was kalau tidak bisa menjawab. Itu sama yang saya rasakan. Lalu deg-degan, tidak tenang, dan yang paling terakhir adalah tidak takut tidak lolos. Ini kenapa? Karena harapan besar saya adalah ya semoga bisa lolos dan bisa melanjutkan studi ya. Ini mungkin dirasakan oleh banyak orang juga. Nah, pertanyaan apa saja yang sering muncul? Ini ya teman-teman. Jadi dulu ada beberapa pertanyaan yang salah satunya sudah saya sampaikan ya. Di awal saya S1-nya di UNES, lalu S2-nya ambil di UNES lagi, itu menjadi pertanyaan ya, karena UNES itu menjadi pilihan pertama saya. Nah, nanti teman-teman harus mempertimbangkan dengan matang ya, kenapa milih di kampus yang sama. Yang pertama berkaitan dengan esai ya, esai itu sangat menentukan karena itu yang menjadi dasar pertanyaan oleh pewawancara. Jadi sebisa mungkin teman-teman pahami apa yang teman-teman tulis. Ya. Lalu berikutnya bentuk kontribusi yang dilakukan. Ini menjadi pertanyaan karena bagi lembaga LPDP itu, buat apa kita membiayai kamu kalau kamu tidak berkontribusi untuk negara? Nah, itu menjadi salah satu poin penting. Makanya teman-teman ketika menulis esai harus dikuatkan lagi tentang kontribusi yang akan dilakukan. Ketiga, cara untuk mencapai tujuan atau komitmen. Nah, ini juga penting ya teman-teman, karena bagaimanapun angan-angan kita untuk berkontribusi, kalau kita tidak punya komitmen atau cara untuk mewujudkan itu ya sama saja. Dan usahakan bahwa cara itu punya kelogisan atau dilakukan dengan cara-cara yang logis. Lalu berikutnya pengetahuan tentang bidang keilmuan yang akan menjadi target. Nah, ini jadi menjadi salah satu hal yang sangat penting juga kenapa kita mengambil program studi itu. Entah linear ataupun tidak linear, itu harus punya alasan yang kuat. Lalu urgensi jurusan yang diambil, ini kadang-kadang juga menjadi pertanyaan. Kemarin ketika saya mendaftar itu dan wawancara juga dipertanyakan, kenapa kamu mengambil pendidikan bahasa Indonesia gitu. Itu jadi pertanyaan. Maka teman-teman usahakan bahwa jurusan yang kalian ambil itu sudah dikaitkan dengan solusi yang akan diberikan untuk masa depan. Jadi misal aku mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, nah
Disitulah saya merangkai sebuah kata-kata agar jurusan saya itu suatu saat bisa mengatasi masalah di bidang pendidikan. Meskipun nggak semua ya, tapi itu setidaknya bisa mengatasi masalah. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, jawab dengan segera meskipun belum menemukan jawaban. Ya, jangan sampai pewawancara itu menunggu terlalu lama karena kita terlalu banyak mikir. Tapi segeralah jawab. Ya. Lalu kedua, senyumlah kepada reviewer. Nah, ini sangat penting ya. Jadi sebelum menjawab ataupun ketika suruh kenalan, kita harus membawa suasana menjadi menyenangkan, salah satunya dengan tersenyum. Yang kedua, jawab dengan cara yang meyakinkan. Karena ini satu-satunya hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan para reviewer, apakah kita yakin atau tidak. Karena saingan dalam seleksi LPDP ini sebetulnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini adalah reviewer. Nah, ada beberapa tips dalam wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, pahami bukan menghafal materimu berkaitan dengan esai. Ya, ini kemarin saya juga sebetulnya agak ini ya, teman-teman, agak salah strateginya karena yang saya lakukan adalah menghafal. Jadi ternyata itu nggak guna sama sekali. Hanya ya mungkin sedikit lah dari sekian banyak pertanyaan ya. Tapi yang harus teman-teman lakukan adalah pahami materi yang ada di esai. Yang kedua, latihan wawancara dengan teman atau orang terdekat. Ini penting untuk melatih kelancaran dan mungkin barangkali ketika kita latihan dengan orang lain, maka siapa tahu orang lain ini punya pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan kita. Ya, misalnya kita sudah menyusun beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, ketika kita latihan bisa jadi pertanyaan yang muncul itu tidak sesuai dengan apa yang kita rancang. Yang ketiga, baca atau simak isu terbaru di bidang yang akan kamu tekuni. Ini sangat penting juga karena biasanya pertanyaan-pertanyaan ini dikaitkan dengan masalah-masalah terkini ya. Jadi silakan teman-teman mencari informasi terkini berkaitan dengan program studi ataupun jurusan yang teman-teman pilih. Lalu keempat, berdoa ya, ini sangat penting. Selain usaha, kita juga harus berdoa. Nah, ketika wawancara tiba, ketika hari H, ada beberapa tips juga. Yang pertama, makan dan minum secara cukup. Ini penting ya teman-teman, karena ketika kita dalam kondisi yang lapar atau haus, mungkin kita tidak akan fokus dalam melakukan wawancara. Yang kedua, bangun first impression percaya diri. Nah, ini sangat penting. Jadi, usahakan 30 detik pertama, teman-teman harus berusaha meyakinkan diri agar reviewer itu berkesan dengan kita. Lalu berikutnya, yakinkan kepada reviewer jika kamu layak. Nah, ketika kita sudah meyakinkan kepada reviewer, maka itu menjadi poin penting karena artinya kita sudah layak dan pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu. Lalu berikutnya, jawab pertanyaan secara detail. Nah, ini setelah wawancara, aku juga punya beberapa tips. Tipsnya sama semua ya teman-teman, hanya pasrah dan berdoa. Ya, itulah yang bisa kita lakukan karena ketika kita sudah berusaha berdoa, ya kita segera berpasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada beberapa poin penting dalam wawancara. Yang pertama, perkenalan. Usahakan singkat, jelas, padat, dan boleh mengarahkan. Nah, mengarahkan ini maksudnya adalah kalian bisa mengarahkan kepada program studi yang kalian ambil ataupun mungkin kampus tujuannya atau hal-hal yang berkaitan dengan esai kalian yang sudah ditulis. Lalu di bidang akademik ya, bidang studi yang diambil itu sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Jangan hanya fokus ke kalian sendiri, mengapa ambil universitas tujuanmu ya. Jadi ketika kalian mengambil sebuah program studi, usahakan prodi itu nanti bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Jangan hanya berfokus pada kalian ya. Jadi misalnya ketika menjawab pertanyaan, ya jangan fokus pada saya mau ini, saya pengen ini, pengen itu, pengen
A, B, C, dan seterusnya. Tapi fokuslah pada masalah yang dihadapi Indonesia. Lalu, ini berkaitan dengan personality, yakinkan reviewer jika kamu tangguh menyelesaikan studi. Ini yang sangat penting juga ya teman-teman. Jadi, ketika mendapatkan beasiswa LPDP ini salah satunya adalah studi dengan target ya. Kalau S2 ya berarti 2 tahun, kalau S3 berarti maksimal 4 tahun. Itu sangat ditarget. Usahakan kalian bisa meyakinkan diri bahwa kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, berikutnya tahu kelemahanmu dan jelaskan apa yang bisa kamu upayakan agar kelemahanmu bisa diatasi dan tidak mengganggu kuliah. Misalnya, salah satu kelemahanku adalah pemalas gitu ya. Kalian harus tahu ketika kalian pemalas ya jangan hanya berpasrah pemalas saja, tapi usahakan agar pemalasmu itu bisa kalian perbaiki sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan. Nah, ada beberapa saran juga. Yang pertama, usahakan jangan membuat catatan atau ciplakan sebelum wawancara. Ini jangan, kalau teman-teman ini ya, maksudnya harus percaya diri ya. Jadi ternyata membuat catatan atau ciplakan sebelum wawancara itu hanya akan mengganggu konsentrasi kita. Karena kita tidak tahu pertanyaan mana yang ditanyakan dan catatan mana yang akan kita gunakan. Jadi itu akan mengganggu konsentrasi kita. Justru yang tadi yang aku sampaikan sebelumnya, coba pahami, bukan hafalkan ya, pahami esai yang sudah kalian tulis. Lalu yang kedua, usahakan ketika hari H jangan terlalu fokus belajar. Ya, sudah ketika hari H ya udah kalian ini aja fokus untuk mempersiapkan mental aja. Belajar itu hamin wawancara. Kalau hari H ya kalian jangan fokus belajar, tapi fokus menyiapkan mental. Yang ketiga, tenangkan batinmu dan berpikir positif ya. Ini pasti. Tips wawancara, pahami apa yang harus ditulis. Ini tadi ya. Lalu kedua, pola wawancara bisa berbeda setiap orang dan setiap tahun. Ini jadi misalnya teman-teman mencari informasi berkaitan dengan tips wawancara, ya itu hanya sebagai gambaran ya, gambaran secara umum, termasuk apa yang saya sampaikan ini, itu adalah gambaran secara umum mengenai wawancara dalam seleksi beasiswa LPDP. Kesiapan mental lebih penting ya. Kadang-kadang sepintar apapun kita menjawab pertanyaan sebelum wawancara, kadang kalau mental kita tidak siap dengan keadaan itu, maka akan mengacaukan segalanya. Maka kesiapan mental itu lebih penting ya. Cari partner atau support system, ini juga penting ya teman-teman untuk saling mendukung ya. Ini sebenarnya saya juga ada cerita soal ini, tapi nanti mungkin akan saya sampaikan di video berikutnya ya teman-teman. Ini ada beberapa self reminder, silakan baca teman-teman. Kayak gitu saja. Selamat berjuang, nikmati prosesmu. Bahwa setiap orang itu punya jalan masing-masing dan punya takdirnya masing-masing. Maka nikmatilah prosesmu tanpa banyak protes. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Dan terima kasih kalian yang sudah support, yang sudah subscribe. Tunggu video berikutnya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.